Melengkapi jajaran Executive Producer, please welcome Mbak Rizka Syakira, Executive Producer and Producer. Hai, silakan. Selanjutnya, seseorang yang membuat film ini menjadi sangat luar biasa. Sang sutradara, please welcome Bapak Jeremias Yalun. Selamat sore Pak, silakan. Dan selanjutnya kita akan memanggilkan jajaran pemain dan juga cast yang sudah sangat luar biasa bermain di film yang satu ini. Please welcome Irma Novita Rihi, pemeran Martha. Halo, silakan. Selanjutnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Linda Adu, pemeran Orma. Wow, luar biasa, silakan. Dan selanjutnya, kita panggilkan ini dia, Mas Panjo, pemeran Damar. Silahkan. Dan melengkapi jajaran pemain pada sore hari ini, ladies and gentlemen, please welcome William Wolfgang, pemeran Ezra. Selamat datang, silakan. Oh, semua orang, oh ini dia ini. Oh, udah di kayaknya udah ditunjuk-tunjuk nih dari awal nih ya. Oke. Sudah bergabung bersama kita di sini. Sudah terdengar suara-suara sumbangnya dari sini ya. Mohon maaf sebelumnya. Emang namanya penonton kadang-kadang suka terbawa emosi ya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama filmmaker dan juga cast dari film Woman from Rhode Island ini. Kita mulai mungkin dari sang produser Mas Henry Syakira. Halo Mas, apa kabar? Boleh minta mic-nya? Oke. Hai Mas Henry. Kita pengen nanya deh, ini adalah sebuah film yang punya treatment yang berbeda dengan film pada umumnya, dengan hanya melibatkan pemeran dari NTT dan banyak yang bahkan baru pertama kali main film. Apa nih yang membuat Bapak Mas Henry sendiri akhirnya tertarik untuk membuat film yang quote-unquote tidak biasa ini nih Mas? Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman di sini, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk menonton film kami. Untuk pertanyaan itu sebenarnya sangat fundamental ya Mas, karena memang hari ini kita tahu bersama bahwa tingkat kejahatan manusia itu tinggi, tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Saya tertarik karena memang isu yang diangkat oleh Pak Jerry ini adalah isu tentang kekerasan seksual yang memang semua, bahkan selain di Indonesia, bahkan semua di negara terjadi peristiwa seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir untuk berkontribusi untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat film ini. Itu sih alasan saya. Dan membuka mata kita bahwa kekerasan itu masih kerap kali terjadi di sekitar kita ya Pak? Betul. Oke, saya mau ke mewakili perempuan mungkin, saya mau ke Mbak Nanda Maharani Putri selaku produser eksekutif. Karena kita juga pengen tahu nih apa yang kemudian memanggil Ibu Ananda untuk turut terlibat dalam pembuatan film yang satu ini, dan apa nih harapannya ketika film ini dapat keluar dan bisa dinikmati oleh masyarakat di luar sana. Pertama-tama selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan menonton film kami. Untuk saya dari awal mendengar cerita alur film ini sangat tertarik karena ini menceritakan tentang isu yang sangat penting bagi kita semua. Lalu untuk film ini juga sangat bagus, isunya sangat penting juga. Kita berharap semoga semuanya menonton film kita dan tingkat kekerasan seksual berkurang. Itu aja sih. Amin amin ya Allah, amin ya. Mengingatkan kita bahwa kekerasan itu merupakan hal yang tidak bisa ditolerir begitu ya. Ini mungkin aku mau ke sebelahnya Mbak Rizka Syakira selaku produser eksekutif dan produser. Ini film pertama yang produser oleh Rizka, betul ya Mbak ya? Betul Mas. Dan dengan pencapaian yang begitu luar biasa sekali, apa yang kemudian membuat Mbak Rizka kemudian meneruskan begitu ya ibaratnya pandangan masyarakat yang melihat bahwa film ini merupakan sebuah media yang bisa mempengaruhi banyak sekali orang dengan mengusung isu-isu yang juga saat ini seringkali diangkat
untuk menyadarkan kita semuanya bahwa isu kekerasan itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oke, pertama kekerasan seksual itu sering terjadi, bahkan setiap hari kasusnya terus ada. Tetapi kok tidak selesai-selesai ya? Terkadang kalau kita hanya mendengar sebuah cerita, si A diperkosa oleh pamannya, bapaknya, kakaknya. Hanya mendengar. Beda ketika kita melihat secara utuh, melihat seperti di film ini, kita melihat audiovisualnya. Itu akan lebih ngerasa sakit, tertampar. Kita akan masuk, oh, korban kekerasan seksual ternyata separah ini loh. Jika tidak dilakukan penanganan yang tepat, malah semakin parah. Itu sih. Dan di belahan Indonesia masih banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan pihak ketiga begitu ya, sehingga yang tadi seperti kita lihat bahkan harus dipasung dan lain sebagainya, itu saya nontonnya aja miris nih Mbak. Betul, dipandang sebelah mata korban. Oke, terlepas dari itu semuanya, tadi di awal sempat saya bacakan juga beberapa prestasi yang kemudian dihasilkan dari Women from Rhode Island. Dan dengar-dengar nih katanya Women from Rhode Island mau jalan-jalan lagi untuk festival berikutnya. Mungkin Mbak Rizka boleh dikasih bocoran sedikit kalau boleh. Sedikit mungkin karena memang belum bisa dipublish. Ada beberapa yang memang sudah kita masuk dalam selection. Mungkin yang baru bisa kita publish itu untuk bulan Maret di Swedia. Tapi Boleh kalau mau tepuk tangan, boleh. bulan Maret kita di Swedia. Tapi memang setelah itu kita masih jalan-jalan sampai akhir tuh, masih jalan-jalan. Masih ada sekitar 15 sampai 17 yang kita submit festivalnya. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Dan mungkin sedikit info kali ya Mas Ar, Silahkan. bahwa Women from Rhode Island setelah ini akan tayang bioskop di 6 negara. Wow. Oke, Di Indonesia salah satunya, 22 Februari 2024, betul ya? betul. Jadi jangan lupa untuk disaksikan. Jangan mau kalah, maksudnya kalah sama 6 negara lainnya. Yang lainnya pada nonton, kita sebagai tuan rumahnya nggak ikutan nonton ya Mbak Rizka ya? Betul banget. Baik Mbak Rizka, terima kasih banyak. Sama. Saya sekarang mau agak bergeser sedikit ke Bapak Sutradara. Mungkin kalau misalnya mau berikan tepuk tangan ke Bapak Sutradara, boleh sekali. Pak Jeremias Nyangun, aku penasaran sekali nih, mungkin juga pertanyaan yang sama dari rekan-rekan media. Sebenarnya keresahan apa yang membuat Mas Jerry akhirnya mau menulis dan memproduksi film yang satu ini nih Mas? Terima kasih para sahabat dan selamat sore teman-teman datang untuk melihat film kami kemudian mereview. Terima kasih. Kalau ditanya apa dasarnya, karena ibu saya perempuan. Saya sangat sayang sekali dengan ibu saya. Ya saya pengen bikin sesuatu untuk dia, untuk perempuan, untuk mama-mama, untuk emak-emak dan segala macam. Itu awal yang ada di kepala saya. Kemudian saya melakukan riset kecil atau observe, lahirlah tema cerita yang kita tonton bersama ini. Kira-kira begitu Mas. Baik, ada satu scene sebenarnya yang membuat saya merasa hangat sekali ketika melihat Juga gitu. Sebelum-sebelumnya juga saya menulis film itu biasanya kita combine antara pemain lokal dengan artis atau aktor-aktor besar yang memang sudah jadi gitu. Dan kebetulan kali ini saya mendapatkan pemain yang lokal, saya yang ada itu saya olah gitu. Artinya kita tidak ingin menyerah karena ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan pemain organik ini, karena saya tidak ingin kehilangan soul-nya. Saya tidak ingin kehilangan dialeknya, dan saya butuh magic kecil untuk memperkuat film yang mungkin kalau saya menggunakan aktor yang sudah jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk latihan gitu. Mereka juga berlatih dengan sungguh-sungguh dengan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 3 bulan gitu. Plus minus lah Mas. Tapi saya lebih mengutamakan nilai value dari permainan para aktor saya. Kira-kira begitu. baik, itu tentunya tidak mudah karena pemilihan aktor pun juga sangat diperhatikan sekali di sini begitu ya, sampai bisa meyakinkan kita semua sebagai penonton. Nah, yang menarik adalah karena selain berperan sebagai
Ezra. William ini juga ada William Walker sebelahnya, boleh kita mau ngobrol-ngobrol. Ini juga terlibat sebagai asisten casting director, betul ya Mas ya? Betul. Oke, ini boleh cerita sedikit nggak sih gimana momen-momen yang mengesankan selama proses syuting, mau itu sebagai filmmaker maupun sebagai cast? Dan ketika waktu casting sebagai kru, itu ketika saya mendengarkan cerita dari kandidat-kandidat karakter Orpa yang kehidupannya relate dengan karakter Orpa di film. Ada beberapa mama-mama yang kehidupannya sangat relate, single parent, tulang punggung keluarga, relate. Dan ketika kami mengcasting mereka, saya langsung terdiam sesaat, langsung ingat mama saya. Dan itu bagi saya sangat mengesankan. Ya, terlepas dari kata Pak Jerry juga, tokoh akan mencari karakternya. Dan bukan cuma karakter Orpa, kandidat karakter Orpa, tapi tokoh-tokoh lain kayak Ezra itu yang datang casting. Banyak yang ya kayak gini. Jadi betul tokoh akan mencari karakter itu. Dan yang mengesankan waktu menjadi cast itu ketika saya memerankan seorang karakter yang kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan saya sehari-hari, di mana karakter itu punya orientasi seksual yang beda dengan teman-teman di kampungnya dia, dan terlibat dalam adegan-adegan kekerasan yang itu mau mengasih tahu kita ternyata ada loh bajingan-bajingan predator buas yang ada di sekitar kita yang sangat berbahaya. Itu sih. Baik, berperan dengan sangat baik sekali Mas William sih. Sampai kayaknya dari tadi pas masuk juga ada sebagian orang yang udah sebel banget sama Mas William. How do you feel about it? Ada yang sudah mungkin nyubit, maaf misalnya nampar atau pukul gitu? Belum ada? Belum ya. Gak tahu kalau nanti ya. Makanya kita bilang belum Mas, bukan enggak, tapi belum. Berarti akan ada mungkin. Oke. Iya, mohon disiapkan saja ya Mas ya. Siap. Terima kasih. Kita mau beralih ke Mas Manjov, pemeran Damar di sebelahnya, tepat sekali. Dengar-dengar nih ya, aku dapat gosip juga di belakang sana. Katanya dulu tuh nekat putusin buat ngadu nasib ke Jakarta. Sudah beberapa kali terlibat di produksi iklan dan sinetron, tapi ini merupakan, ada nggak sih kesulitan yang memerankan karakter seorang Damar? Oke, baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Tentunya sesuatu yang berbeda karena kalau saya di proyek sebelumnya kayak iklan, sinetron itu treatmentnya sangat berbeda sekali dengan syuting film. Apalagi di film ini juga kita diberi waktu yang cukup sekitar 3 bulan untuk ada workshop, reading, mendalami karakter, sampai kita planning juga ada waktunya. Jadi semuanya dari proses sebelum syuting sampai selesai sangat-sangat berkesan. Jadi semua ya, the whole proses Semua. sangat berkesan sekali. Baik, yang menarik lagi adalah karena Damar ini merupakan sosok pria yang mencintai Marta apa adanya dalam keadaan seperti apapun. Kalau menurut sosok Fanjov sendiri, seorang laki-laki seperti apa sih harusnya bersikap dan bagaimana memperlakukan seorang perempuan yang mengalami kekerasan? Mungkin bukan hanya kepada perempuan atau siapapun yang ada di sekitar kita, ya wajib untuk kita menjadi sosok yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada mereka, terlebih lagi pada yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Mungkin dengan adanya kita bisa mendukung mereka untuk tetap menjalani hidup, meyakinkan mereka bahwa tetap berjuang, bangkit, akan ada sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin, 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 amin. Karena itu bukan akhir segalanya ya, tapi itu semuanya bisa dengan bantuan dan lain sebagainya. Tapi lagi dan lagi, jangan pernah ada kejadian seperti ini lagi ke depannya. Oke, saya mau ke sebelahnya kalau gitu. Sosok seseorang yang membuka film ini dengan sangat baik. Film ini dengan sangat baik sekali. Semuanya jadi kayak ngerasa anget sekali hadiran ibu. Tapi yang menarik adalah karena ternyata sosok di balik seorang Mbak Linda Ado ini adalah ASN di Pulau Rote, betul Mbak? Betul sekali. Wow, makin ngefans gak sih kita? Luar biasa banget.
Boleh tahu nggak sih Mbak, boleh ceritain sedikit mungkin untuk teman-teman, perjalanan seperti apa yang dilalui sampai tiba-tiba kok ada di layar dengan film sebesar ini, Mbak Linda? Oke, terima kasih. Saya Linda Adul, saya seorang ASN, saya bekerja di kantor Camat Rote Barat. Untuk terlibat di film ini, sebenarnya saya tidak pernah menyangka karena memang saya juga sama sekali tidak tertarik dengan dunia seperti ini, dan saya pun juga tidak pernah ingin mencoba karena saya merasa saya tidak mempunyai bakat. Tapi suatu ketika saya mendengar di Rote ada open casting yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rotendao, tapi saya sama sekali tidak tertarik karena saya berpikir, masa sih ada orang yang mau datang buat film di tempat kita? Kayaknya kalaupun buat film juga kayaknya film yang tidak benar, seperti itu. Singkat cerita, saya sedang mengikuti satu acara. Lalu ternyata di tempat itu ada telco yang sedang mencari tokoh Orpa. Lalu saat saya nggak tahu kenapa, tapi saat mereka melihat saya, terus mereka bilang, saya mau dia, kayak gitu. Akhirnya, nggak tahu cara mereka gimana, mereka menghubungi saya, lalu ikut ke rumah dan ditodong, suruh ikut casting. Jadi ya udah, akhirnya ikut aja, ya, dan tidak menyangka bahwa oke, akan lolos. Dan akhirnya setelah ikut sekali, terus seminggu kemudian dikabari lolos, tapi harus ikut casting lagi karena ada pemain-pemain yang lain juga, yang calon Orpa juga. Jadi akhirnya harus di casting langsung oleh Bapak Sutradara. Akhirnya 2 kali, setelah itu udah gak ada kabar apa-apa lagi. Jadi udah berpikir, ya udahlah, pasti gak kepilih nih. Tapi yang penting udah punya pengalaman. Ternyata kurang lebih mungkin 3 minggu atau 4 minggu tiba-tiba ditelepon terpilih sebagai Orpa. Akhirnya ya sudahlah, jalani aja seperti itu. Ini yang dibilang dengan sabar itu pasti akan ada hasilnya. Ya, tapi mereka tidak berani untuk bicara karena menganggap itu keluarga. Tetapi kalau soal diskriminasi, saya pribadi merasa bahwa masih ada. Mungkin saya bisa menceritakan sedikit di daerah saya di Rote. Di situ kita masih punya ada istilahnya tu'u, kita sebutnya tu'u di mana seperti kita punya anak laki-laki mau menikah, lalu kita mengundang tetangga, keluarga atau orang-orang yang bahkan tidak ada hubungan keluarga untuk datang menghadiri itu, bukan hanya datang untuk makan tetapi menulis buku dan menyumbangkan uang. Entah itu uang, entah itu binatang. Tetapi setelah itu kita harus menyimpan buku itu sehingga nanti kalau misalnya ada orang-orang yang waktu itu datang, ada anaknya yang menikah, kita harus balas. Tetapi itu terjadi hanya kalau anak laki-laki kita yang mau menikah. Kalau anak perempuan tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu juga masih diskriminasi. Apa bedanya anak perempuan dan laki-laki? Toh terlahir dari seorang ibu dan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Bahkan di momen ini ketika Mbak Linda menjawab, rasanya seperti lagi diceramain sama ibu ya. Enak gitu, adem gitu rasanya. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih. Sama-sama. Indonesia 2023 dan meraih Best Performance Indonesian Screen Awards Jogja Netpack Asia Film Festival 2023. Boleh tepuk tangan silakan, saya kasih kesempatan. Mbak Irma Rihi. Hadir. Sehat? Sehat. Sehat sekali, luar biasa. Aku penasaran deh, dirimu sebelumnya sudah pernah bermain dalam sebuah film panjang kan? Ini film pertama saya yang membuat saya amazing bisa ada di sini. Nggak cuma dirimu yang amazing, kita semua juga amazing loh Mbak Irma. Iya, kita aja merinding nonton sepanjang film ya. Tapi boleh gak sih, karena ini adalah film pertamanya, boleh ceritakan sedikit mungkin awal mulanya seperti apa sampai tiba-tiba bisa masuk ke dalam Marta itu sendiri. Silakan. Oke, awal mulanya itu saya juga ditodong seperti Mama Opa. Saya dicari oleh Kakak William dari teman-teman ke teman, jadi
sampailah ke Kak William dan kita bertemu, dia menceritakan sedikit ceritanya dan saya sangat tertarik. Kebetulan ini juga menceritakan tentang keluarga dan juga kesehatan mental, dan bagi saya itu sebuah tantangan. Oke. Berperan sebagai, boleh tepuk tangan, boleh silakan. Aku sudah mencoba untuk merangkai kata-kata supaya pas begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebagai sebuah karakter yang bisa kita katakan memiliki pengalaman yang cukup berat begitu ya, cukup suram sekali. Karakter ini bisa dibilang cukup gelap. Seperti apa dirimu kemudian mempelajari karakter sebagai seorang Martha, dan apa yang dirimu lakukan untuk bisa masuk dalam sosok Martha itu sendiri? Karena saya yakin tidak mudah sekali dan dirimu sangat meyakinkan. Makanya tadi aku nanya dirimu di awal, Mbak Ira sehat gitu ya, karena takutnya masih terbawa. Aku takut banget, tapi soalnya meyakinkan sekali. Silahkan Mbak Ira. Kalau dibilang mendalami peran itu, sifat Martha sama sifat Irma itu agak ada kemiripan, yang dimana saya sendiri jarang ngobrol atau jarang mengungkapin perasaan, lebih dibilang introvert. Jadi untuk mendalami peran Martha sendiri agak susah gampang. Tapi dibantu oleh Bapak Jerry, coach acting kita, teman-teman, saya bisa mendalami. Oke, tapi kan biasanya kita tuh bakal bisa memerankan sebuah karakter kalau kita pernah ngelihat sebelumnya kan? Ya, saya juga sering nonton review atau film-film yang bersangkutan dengan kesehatan mental. Oke. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Mungkin menonton film ini kita sama-sama peduli dan sama-sama mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan, dan bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, kepada siapapun. Terima kasih. Mas William Wolfgang, boleh? Silakan. Kalau kamu punya ibu, saudari, anak, ponaan, teman, sahabat, ajak semua nonton film ini agar bisa tahu pesan yang dibawa dalam film ini. Bukan cuma karya audiovisual, tapi gagasan isu yang diangkat sangat penting untuk kehidupan kita. Karena isunya sangat dekat, sangat relate dengan kita. Dengan budaya patriarki yang masih sangat kental, yang direpresentasikan di film ini. Budaya patriarki yang memarginalkan kaum perempuan seperti Orpa dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan menonton film ini setidaknya bisa berkurang. Dengan menonton film ini kita bisa tersadarkan untuk bisa melawan budaya-budaya patriarki itu. Terima kasih. Terima kasih.